itu kan dari teman Islam karena tidak mengerti arti kata, tidak mau belajar tentang sejarah dan linguistik bahasa. Oke, Ya, saya mau tanya secara etimologi dasarnya apa itu diambil? Secara etimologi saya ngomong sebentar Bang Halal. Kamu kan udah bicara tadi, sekarang kirain kami dong. Ya, kamu berbicara tidak pakai data, kami berbicara pakai data. Silakan Bang Mopirani. Ya, kita bicara pakai data ya. Izin open cam sebetulnya tadi malam sampai 2:30 ini udah kita habis bongkar habis-habisan nih ya, tapi nggak apa-apa. Nih, saya mute dulu ya. Asal kata Allah berdasarkan sejarah kemunculannya, ya. Kata Allah memiliki sejarah panjang, itu dari bahasa Aram, Ibrani, dan akhirnya bahasa Arab, ya. Ketiga bahasa ini memiliki keterkaitan etimologis dan kata yang merujuk kepada Tuhan dalam masing-masing bahasa. Dulu yang ada suara ajan ya. Itu. Lalu dalam penjelasan ini kita lihat sejarah kemunculannya. Sejarah kemunculan kata Allah. Kan bahasa Aramaik ini adalah rumpun yang tertua kan? Nih lihat. Bahasa Aram adalah bahasa Semit yang digunakan di Timur Tengah sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, berarti hampir 4.000 tahun yang lalu, Bang. 4.000 tahun yang lalu ya, bukan 14 abad yang lalu. Kalau 14 abad berarti tahun abad ke-7. Ini hampir 3.000 tahun yang lalu, sorry. Ya. Oke. Hingga abad ke-7 Masehi. Ya, nah ini baru. Dan merupakan bahasa Yesus Kristus, bahasa Aramaik ini, bahasa sehari-hari ya. Dalam bahasa Aram, kata yang digunakan untuk merujuk kepada Tuhan adalah Elaha. Elaha. Ya. Elaha dari alif, lamet, hei. Ya, ini nih. Ini dari Paleo Hebrunya, tulisan kunonya, lihat. Ini. Nih, dari tulisan kunonya gini bentuknya. Dari mana kata huruf itu dibaca jadi alif? Lihat. Ini tulisan Paleo Hebru yang sudah muncul hampir 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Dari Alaha ya tadi. Alaha ini diambil dari Alef, Lamet, Hei. Jadi Alaha ya bunyinya. Lalu ada bahasa yang di tengah-tengah bahasa Ibrani sebelum Islam, sebelum bahasa Arab. Alef, Lamet, He itu Eloah ya. Balik lagi. Itu pengucapan dalam huruf Latin ya, suaranya Elaha, suara dalam bahasa Indonesia huruf Latin Elaha. Artinya Tuhan atau ilah atau sesembahan. Lihat. Lalu kata Elaha digunakan oleh komunitas Kristen berbahasa Aram, termasuk gereja Trimur dan lain sebagainya. Lalu bahasa Ibrani ya, bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani kata yang digunakan adalah Eloah. Lihat, Eloah dari kanan ya, Eloah, yang berarti Tuhan atau dewa atau sesembahan. Meski berbentuk jamak, Elohim biasanya merujuk kepada Tuhan yang esa dalam konteks monoteisme Yudaisme dan juga digunakan dalam kitab suci Perjanjian Lama, buku 39. Contoh. Oke, penjelasan dari ini sudah saya paham. Ini sudah saya paham. Sudah saya paham. Cuman ini tidak dijelaskan secara eksplisit tentang pengucapan Allah itu sendiri di dalam sejarah ini. Di mana dalam sejarah ini hanya disebutkan yaitu Elohim atau ilah. Nih, lihat. Nih. Sedangkan Allah itu sendiri adalah nama khusus. Kata Allah nggak bisa. Saya kasih lihat. Ini lagi dicari. Korelasinya dengan Oten ini Kejadian apa? 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini jauh sebelum Islam ada, bro. Kejadian 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah. Allah li. Lah terjemahan aslinya mana? Itu terjemahan aslinya mana? Terjemahan asli sebentar, saya mantikan ya. Nih,
terjemahan apa? Asli terjemahan bahasa Aram atau Ibrani Kejadian 1 ayat 1. Ya. Nih. Dengerin ya. Terjemahan bahasa Ibrani dari Kejadian 1:1 adalah Bereshit bara Elohim. Tuh, Bereshit bara Elohim. Saya udah catat nih. Ya Allah mana di situ Nih. tuh kan Elohim, Allahnya mana? Elohim itu Lah, Allah, nggak bro. bisa dong disamakan, itu beda. Elohim itu Tuhan. Kalau Allah itu nama Tuhan, nama Tuhan Islam. Nah, di sini keblunder kalian ini. Yang Di sini berarti keblunder kalian Tuhan ini dalam dewa mencari meskipun kata-kata berbentuk Allah dicari jamak, di ya. redaksi atau di Elohim artikel biasanya manapun. merujuk kepada Tuhan yang esa dalam konteks monoteisme Yudaisme. Makanya tadi Bereshit bara Elohim Allah ini artinya Elohim. Lihat, Allah ini suara dalam bahasa Aramaik Ibraninya Elohim. Makanya suaranya gimana? Bereshit bara Elohim. Lihat. Bet Haaretz yang berarti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jadi kata Allah itu nggak punya agama, Bang. Kenapa? Karena Allah dalam hal ini adalah sesembahan. Saya kasih lihat contoh 3. Ada sesembahan bangsa Israel, ada Allah Israel, ada Allah orang Moab, ada Allah orang Mesir. Ada berapa Allah? Ada 3. Allah orang itu berarti sesembahan, itu pasti bukan nama pribadi, Bang, karena kami udah pakai lebih dulu. Paham ya? 5.000 tahun yang lalu udah lebih dulu. Nah, nanti tiba-tiba di abad ke-7 diklaim nih, dan sampai hari ini diklaim lah. Kami pengguna pertama yang lebih dulu, yang kedua Elohim, yang suara Elohim bahasa kan mana Indonesianya. mana Allahnya di ya. situ. Elohim dari bahasa Indonesia tulisan Latinnya adalah Allah. Di dalam KBBI, ya, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari pun, ya, itu sudah menjadi milik bahasa Indonesia, Bang, diserap. Contoh ya, restoran itu kan bahasa Perancis, tetapi kan udah umum digunakan, maka restoran adalah tempat makan di luar rumah, Bang. Nah, berarti kalau menuju kata Allah, bukan Allah SWT ya, tapi Allah digunakan ya dalam hal ini adalah sesembahan orang Kristen. Kalau orang Kristen yang mengucapkannya. Contoh. Terlepas dari itu semua, kalau mau mengambil sejarah etimologinya dari bangsa Aramaik, jangan pakai Allah, pakai Elah. Ya kami buat dulu undang-undangnya yang melarangnya. Hal ini nggak ngerti. Itu kan sudah standar baku bahasa Indonesia. Coba lihat KBBI. Sejarah kata Allah, ya sejarah kata Allah menunjukkan bahwa istilah ini tidak eksklusif milik Islam, bro. Lihat. Melainkan menjelaskan bukan Tuhan tapi nama Tuhan orang Islam. Saya balikin, ntar bro ngopi. Saya balikin. Kalau gitu kalian juga tidak berhak menggunakan kata Tuhan. Sebab kata Tuhan itu hanya diberikan kepada Yesus Kristus. Dan itu adalah istilah dalam Kristen. Cabut tuh kata Tuhan. Kalau mau wangi pakai God lah, pakai God. Kamu pakai God bahasa Inggris. Kamu nggak boleh pakai atau Tuhan pakai Theos. Atau pakai Theos. Itu kata kalian Tuhan pakai Theos saja, jangan pakai Allah. Ya, kata Tuhan itu tidak sesuai dengan ikuti kaidah bahasa Amerika sana atau saya mute ya, saya ngomong dulu. Kamu ngomong terus. Ya, kata Tuhan itu khusus untuk Tuhan Yesus Kristus kami. Berarti kalau kamu melarang kami menggunakan kata Allah, karena kamu bilang itu adalah di Al-Quran, pakai kata kamu God, tidak boleh menggunakan kata Allah, kata Tuhan di Al-Quran. Seperti itu. Makanya kamu itu nggak ngerti. Agama itu kata atau bahasa itu tidak punya agama. Tahu nggak kamu? Jangan klaim itu milik Islam. Kata Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan orang Islam. Itu pengertiannya. Lihat KBBI itu ditampilkan Bang Charlie itu. Itu nama Tuhan orang Islam. Seperti itu. Ya, lanjut Bang Rodi. Tidak eksklusif milik Islam, melainkan memiliki akar yang dalam bahasa Semit dan digunakan oleh berbagai tradisi agama. Misalnya ya, orang Kristen di Timur Tengah panggil Allah juga. Kenapa mereka nggak dihukum? Karena mereka pakai duluan. Orang Kristen yang dihidup di Arab gitu, yang dihidup di Mesir, itu menggunakan kata Allah untuk menunjukkan bahwa sesembahan yang dimaksud adalah sesembahan yang dimiliki oleh mereka.
Jadi ini nggak ada hubungannya dengan agama gitu. Orang Kristen yang tinggal di Arab, orang Kristen yang tinggal di Palestina Dulu itu disebut menggunakan orang kata Allah Nasrani, begitu. Begitu. Jadi penjelasan udah jelas ya. Orang Oke, lanjut, Nasrani silakan. sebelum kata Islam. Orang Nasrani menyebutkan Udah jelas bang, jelasnya bang, udah jelas bang. Jadi dengerin halal tuh bang, halal itu udah haram. Ya. Jadi kan yang mau ngomong Bang RAM atau Visnu itu yang kalau di atas ikut bicara Bang, nggak usah nongkrong aja begitu, ikut bicara kalau pada kesempatan. Saya mau masukan dulu, saya ngasih masukan dulu ya. Nanti aku mau tanya-tanya dulu, ya apa itu nunggu Bang Halal ini selesai dulu lah jawabannya. Nanti aku ada yang mau tak tanya lagi, walaupun santai tapi serius. enggak, korelasinya itu dengan Bible, kata Allah itu apa? Itu kalau dalam mau Bible, pakai nama Tuhan pakai God atau ilah. kalau dalam Bible Allah itu namanya artinya sesembahan. Allah orang Israel, Allah orang Moab, Allah orang Mesir, dan Allah orang Kanaan. Ada berapa Allah? Ada 4. Ini pasti bukan nama pribadi, tetapi ini menunjukkan sudah dijelaskan. sesembahan Israel, ilah, sesembahan. Moab, Kanaan, dan sesembahan Palestina gitu. bukan Allah. Bang Halal. Sesembahan itu ilah. Bang Halal, kita kasih dia selesai ngomong dulu Bang, biar nggak dipotong kita nanti kalau ngomong Bang. Jadi biasakan tertib teman-teman ya, biasakan tertib kan ini room beradab kan, lihat nih. Nih, penggunaan kata Allah ya oleh umat Kristen, Arab dan Yahudi ya juga menunjukkan bahwa kata ini adalah istilah umum untuk Tuhan ya, untuk Tuhan ya dalam bahasa Arab dan bukan eksklusif bagi Islam ya. Nih lihat. Nih. Di sini ada kesamaan linguistik ya, kesamaan linguistik antara Allah, Elaha dan Elohim membuktikan bahwa konsep Tuhan ini bersifat universal di kalangan masyarakat Semit. Memangnya gimana? Nih, termasuk Yahudi, Kristen dan Islam. Penggunaan kata Allah oleh orang Kristen Arab dan Yahudi Arab ya juga menunjukkan bahwa kata ini adalah istilah umum untuk Tuhan dalam bahasa Arab dan bukan eksklusif bagi Islam. Oleh karena itu, klaim bahwa kata Allah hanya milik Islam adalah salah secara historis dan linguistik. Demikian, makasih. Oke. Oke, saya tanya. Ngopi ini disebut manusia kan, tapi punya nama. Biasanya gitu, biasanya. Kenapa? Iya, ya sama seperti itu. Ilah itu ada Allah. Jadi makanya dalam syahadat itu lah ilah, tiada Tuhan selain Allah. Nggak pernah panggil Allah, saya panggil Allah. Itu dalam Bible secara etimologi itu kata Allah itu dari mana? Dari Elaha. Kalau definisimu seperti itu, ya Elaha. Elohim. Elaha itu Elohi itu gitu. Adalah gelar atau Tuhan, nama kan benda. Saya tinggal di Indonesia, pakai bahasa Indonesia, Allah itu udah diserap dari bahasa Arab jadi bahasa Indonesia. Jangan dong, gitu. Karena itu merupakan hal yang sangat sakral buat kami. Tahu. Buatlah undang-undang dan peraturan untuk melarang orang Kristen pakai kata Allah, padahal kami nggak pernah bilang Allah SWT, tetapi Allah gitu loh. Ya? Itu memang nanti harus itu silakan diajukan. Jadi sebelum ada peraturan ini kami tidak bersalah gitu aja. Selesai. Di Malaysia sana sudah menghilangkan kata Allah. Di Singapura sudah. Kalau di sini kenapa bukan, cuma kan di Indonesia ini Malaysia. aja terlalu bertahan? Malaysia ini bukan Indonesia. Malaysia bukan Indonesia. Indonesia bukan Malaysia. Bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia berbeda. Maka klaim itu menjadi salah kalau digunakan di Indonesia. Kalau di Malaysia saya nggak tahu. Ya pakai data kalau ngomong. Ya, demikian teman-teman. Lanjut. Jadi di Malaysia kan, iya tadi kan di Malaysia dikatakan ya kan sudah diputuskan bahwa apa yang Muslim yang gugat itu kalah. Jadi sudah boleh lagi sekarang.
Dulu sempat dilarang oleh orang Islam. Tuh, udah boleh lagi ya? Di mana udah boleh datanya? lagi. Jangan asal menyampaikan datanya mana. Oke, nanti saya buka Ya, nanti dibuka, datanya. dicari. Sebentar, nanti saya buka. Penggunaan Bentar, kata ya. Allah di Malaysia. Itu Ya. itu nggak boleh itu, Jadi akan begini. tetap itu bersinggungan kalau menggunakan Ya. nama yang Jadi saya khusus di nama-nama Saya mau seperti menjawab biasa. Ya, jadi saya mau menanggapi dulu. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ngopi Rohani itu adalah penjelasan umum. Tapi saya mau menjelaskan secara khusus lah di Indonesia yang sekarang lagi viral, lagi dipersoalkan. Masalah penggunaan kata Allah terutama oleh Ustaz Juma dan lain-lain itu, Nandar dan lain-lain yang keras-keras ini ya. Jadi tadi saya masuk tadi pagi, saya masuk ke roomnya si Dayak Mu'alaf. Di situ ada Umi Rifa, juru bicaranya Nandar. Ya, dan saya setelah Nandar ini menjelaskan sampai ke bahasa original teks begini, Theos harusnya diterjemahkan dengan Theos dan atau Elohim dan lain-lain begitu. Saya mau komentar, saya komentar di situ. Saya komentar ya, artinya gini. Yang dipersoalkan oleh si Nandar itu kan persoalannya antara umat Islam dengan Kristen Arab. Kenapa Kristen Arab menggunakan kata Allah? Ya, tapi yang dipersoalkan sekarang di sini adalah persoalannya dalam Alkitab bahasa Indonesia. Jadi kita harus ikut dulu sejarah bahwa Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan tahun 50-an pertama. Sudah digunakan kata Allah. Dan di situ belum ada bahasa Indonesia yang baku. Bahasa Indonesia di Medan dengan bahasa Indonesia di Riau dengan bahasa Indonesia di Jawa masih berbeda-beda dan cenderung bahasa Melayu. Ya, kita harus ingat itu sejarah, jangan sampai lupa. Dan setelah ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yang merupakan standar bahasa Indonesia. Oke, mohon izin ya teman-teman, ini udah maghrib saya dulu ya. Assalamualaikum. Saya turun dulu ya. Oke, intinya begini. Tadi sudah dijelaskan berbagai macam cara, disebutkan Elohim, Yahweh, Theos dan lain-lain sebagainya. Intinya di sini kata Allah tidak didapatkan dari sumber manapun selain daripada Islam. Nah, itu secara etimologinya. Bukan, saya dengarkan, makanya dengarkan itu yang tidak terbantahkan. Makanya itu kalian harus Iya, itu persoalan Anda dengan agama Islam dengan Kristen Arab. Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Yang Anda persoalkan dengan kami sekarang di sini adalah kata Allah di dalam Alkitab kami. Kan begitu. Waktu pertama sekali tahun 50-an, 54 kalau nggak salah itu pertama sekali LI terjemahan lama atau diterjemahkan di situ dengan bahasa Indonesia yang berbeda-beda, yang belum ada standar. Bahkan begitu, setelah ada standar, ejaan baru yang disempurnakan, maka LI terjemahan baru muncul. Itulah standar bahasa Indonesia. Dan kata Allah itu tetap digunakan. Dan pertama menggunakan kata Allah itu orang Islam ada di dalamnya, penerjemah pertama. Dan yang makanya kalau Anda mau mempersoalkan itu ke LAI, persoalkanlah kepada penerjemah-penerjemah tahun 50-an. Carilah orangnya, dia siapa? Kenapa Anda menggunakan ini ke dalam bahasa Indonesia? Karena belum, yang saya tahu bahasa Indonesia belum ada waktu itu. Oke, Bible yang dibawa kolonial Belanda waktu itu menerjemahkan seperti apa? Ya saya nggak tahu karena misionaris itu sumbernya Bible ini kan dari kolonial Belanda masuk ke Islam. Tidak. Tidak dari mana coba? Dari mana? Dari mana kalau bukan dari kolonial Belanda? Misionaris yang membawa itu Belanda itu kolonial itu adalah misionaris. Bukan. Kolonial Belanda itu misionaris. Awalnya mencari rempah-rempah di Indonesia, akhirnya menjajah. Di mana sejarahnya? Jangan lupa sejarah. Misionaris ke Tanah Batak itu dari Jerman. Tidak ada Bang Makim, tolong Bang jangan berbicara tentang misionaris, berbicaralah tentang sejarah dan linguistik bahasa itu tadi. Situ aja fokusnya.
Nanti mereka bisa framing nanti. Jadi sudah dijelaskan tadi dari semua penjelasan, semua nama-nama, kamu yang tidak mengerti halal, sudah tidak ada kata Allah. Dengar dulu. Kalau di Indonesia kata Allah itu sudah resmi dan baku. Kalau di Inggris sejajar dengan kata theos, apa namanya? Ya, apa sih namanya lupa teman? God ya. Nah, kalau di Yunani sama dengan theos. Nah, seperti itu. Jadi tiap-tiap bahasa sudah menstandarkan sebutan untuk sesembahan mereka. Seperti di Arab juga, mereka menggunakan kata Allah itu adalah untuk nama Tuhan mereka, seperti Dewa Hubal, ya. Allah Hubal. Allah apa namanya? Dewa Bulan gitu. Ya, jadi Allah itu bukan nama diri. Kalau kalian menganggap itu nama diri, nggak ada di luar sana bilang itu nama diri. Tadi udah dijelasin itu, ya, bahwa kata Allah itu adalah kata untuk menyebut nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan kata untuk nama Tuhan dalam Islam, bukan. Nah, ini blunder ini blunder besar ini. Kamu Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan. Sebentar. Secara etimologi itu Allah. Dengar dulu. Halah. Kamu dari tadi tidak ngerti. Kata Allah itu sebenarnya kalian nggak boleh pakai. Penjelasanmu, saya sudah tahu semua penjelasan. Sebentar. Aduh, limit bang. Ya. Saya sudah ngerti penjelasan. Kata Allah itu sebenarnya kalian nggak boleh pakai karena itu adalah Allah itu adalah bahasa Latin ALLAH. Sedangkan Allah kalian adalah alif lam lam ha. Beda itu. Ya. Beda itu, kamu nggak boleh pakai ALLH sebenarnya. Kalau aku pakai itu syirik, karena nama Tuhan kamu adalah ALLH. Sejarahnya Allah itu di. Ya paham nggak? Aduh, kamu berpolemik, kamu turun aja ya, bosan aku dari tadi. Nggak ngerti apa-apa, udah. Ya diturunkan saja, ini malah jadi ini. Saya mau izin dulu menampilkan data ya, menampilkan data dari Malay Mail yang ada referensinya tentunya teman-teman lihat ya nih. Kata Allah boleh digunakan oleh warga negara non-muslim di Malaysia. Saya bacain ya. Baru-baru ini pengadilan di Malaysia memutuskan untuk membatalkan larangan penggunaan kata Allah oleh non-muslim yang diberlakukan tahun 1986 yang lalu. Waktu saya 6 tahun tuh. Dalam kasus Jill Ireland pada tahun 2021, 3 tahun yang lalu. Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur menyatakan bahwa larangan tersebut tidak sah. Lihat. Tidak sah dan inkonstitusional. Lihat. Pengadilan juga menegaskan bahwa penggunaan kata Allah oleh komunitas Kristen berbahasa Melayu terutama di Sabah dan Sarawak telah berlangsung selama berabad-abad tanpa menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum. Meskipun demikian, pemerintah Malaysia jelas ya di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah menyatakan bahwa penggunaan kata Allah oleh non-muslim masih akan dibatasi di Malaysia. Masih akan ya, bukan udah itu. Bagian barat atau semenanjung Malaysia. Sementara di wilayah timur atau Sabah dan Sarawak itu, non-muslim tetap diizinkan bro. Tetap diizinkan menggunakan kata tersebut. Ini sumbernya di sini. Ya, ada dari Malay Mail, ada The Straits Times, lalu ada dari Free Malaysia Today. Ini referensi yang saya gunakan. Nanti ini tinggal diklik nih. Ini tinggal diklik nanti masuk kepada halaman web ini nih. Nah, ya, malaymail.com news Malaysia 2023 0523 PN Anwar non-Muslim use the Allah rest notice to East Malaysia Gov to amend amendment ya. Laws 70542. Kalau mau dibuka, ayo kita buka. Nih. Ya. Nih. Oh, sorry. Kalau kita buka nih. Ini beritanya dari Malay Mail, ya. Ini halamannya. Nih, PM Anwar non-Muslim use of Allah restricted to East Malaysia ya Gov
to amend laws. Jadi ini PM-nya, ini silahkan ikuti beritanya di Kuala Lumpur tanggal 23 Mei. Ini Tuesday hari Selasa 23 Mei 2023 jam 11.45 siang Malaysia, waktu Malaysia ya gitu. Silahkan dibaca karena ini panjang. Terima kasih, silakan.